Sahabatku merebut suamiku. 3 bulan kemudian dia kena kanker otak, oke? Dan yang lebih gila, aku malah sengaja jadi pelakor untuk membalas semuanya. Namaku Putri, aku menikah di usia 27 tahun. Banyak yang bilang itu terlambat, tapi bagiku, bukan soal cepat atau lambat. Aku hanya ingin menikah dengan orang yang benar. Suamiku namanya Ardi. Awalnya dia terlihat bertanggung jawab, tenang, dan dewasa. 3 tahun pernikahan kami berjalan cukup baik. Tidak mewah, tapi cukup. Aku punya sahabat dekat namanya Maya. Kami berteman sejak kuliah. Maya sering datang ke rumah, bahkan kadang menginap kalau lembur atau ada masalah keluarga. Aku percaya padanya. Aku tidak pernah berpikir buruk. Ternyata aku salah. Pelan-pelan Ardi mulai berubah. Lebih sering pegang HP, lebih dingin, lebih banyak alasan. Sampai akhirnya aku tahu, Maya dan Ardi menikah sirih di belakangku. Dunia rasanya runtuh. Orang yang kusebut sahabat justru mengambil suamiku. Dan suami yang seharusnya melindungiku memilih perempuan lain. Aku dimadu. 3 bulan lamanya aku hidup dengan rasa hina, marah, dan tidak percaya. Setiap malam aku berdoa. Bukan minta Ardi kembali, tapi minta keadilan. Aku ingin Maya merasakan akibat dari perbuatannya. Dan 3 bulan setelah itu, Maya divonis kanker otak stadium lanjut. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus merasa puas atau takut. Beberapa minggu setelah vonis itu, Ardi datang ke rumahku, menangis, meminta maaf. Katanya dia salah. Katanya dia ingin kembali. Dan entah kenapa, aku menerimanya. Bukan karena cinta, tapi karena aku ingin dia tahu rasanya direbut. Kami rujuk, tapi bukan seperti dulu. Aku berubah. Aku mulai dekat dengan pria lain. Namanya Rizal. Awalnya hanya teman kerja. Lalu aku sengaja membiarkan Ardi melihat kedekatan itu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Ardi cemburu, gelisah, ketakutan. Dan di situ aku merasa menang. Aku sadar saat itu, aku sudah menjadi pelakor untuk suamiku sendiri. Aku ingin dia merasakan sakit yang sama. Rasa takut kehilangan. Rasa dikhianati. Tapi anehnya, setelah melihat dia hancur, aku justru merasa kosong. Balas dendam tidak menyembuhkan apapun. Akhirnya, setelah beberapa bulan rujuk, aku mengajukan cerai. Ardi kaget. Tapi aku sudah tidak ingin mempertahankan apa yang pernah rusak. Setelah resmi bercerai, aku memutuskan pergi ke Malaysia untuk bekerja. Aku butuh jarak, butuh hidup baru, butuh menemukan diriku lagi tanpa amarah. Kadang aku masih bertanya, apakah doaku dulu yang membawa semua itu? Atau memang setiap perbuatan punya konsekuensi? Aku tidak tahu. Yang jelas, aku belajar satu hal. Membalas luka dengan luka hanya membuat kita ikut berdarah. Pesanku, pengkhianatan memang menyakitkan, tapi membalas dengan cara yang sama tidak membuat kita lebih kuat. Kadang, menang bukan berarti membalas. Menang adalah berani pergi dan tidak menjadi orang yang sama seperti mereka. Dan untuk siapapun yang pernah dikhianati, jangan biarkan rasa sakit mengubah kamu jadi seseorang yang kamu benci. Jika kamu punya kisah, kami mendengar. Follow untuk cerita berikutnya.